577 wanita yang sudah menikah. 1. Qingqing, ini ibu. Itu adalah suara Luo Qingsui. Ah, ibu. Gu Qingqing terkejut, ia dan Leng Xicheng langsung memandang satu sama lain. Suara Luo Qingsui terdengar agak aneh, seperti sedang menahan amarah, dan juga seperti merasa sedikit tidak nyaman. Tidak apa-apa, bukankah 2 hari lagi sudah akhir pekan? Jika kamu punya waktu, datanglah berkunjung. Sang ibu berhenti sebentar, setelah itu baru menambahkan, kamu, jangan terlalu lembut. Kamu juga adalah istri Leng Xicheng, jika ada sesuatu, kalian berdua harus lebih banyak berkomunikasi dan berdiskusi untuk menemukan solusinya. Jangan selalu membiarkan Leng Xicheng bertindak sembrono. Gu Qingqing tercengang, ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia lebih dulu mendengar suara mendesah di sana, kemudian telepon ditutup. Gu Qingqing melirik Leng Xicheng juga tercengang, ia berbalik dan menghidupkan ponselnya. Benar saja, melihat telepon yang dimatikan olehnya tadi itu, ada panggilan telepon dari ayahnya. Kedua orang itu melirik satu sama lain. Leng Xicheng berpikir dalam hati, diperkirakan ayah dan ibunya melihat berita, dan mengira dirinya merayu seorang wanita ketika sedang syuting iklan, dan wanita itu adalah seorang wanita yang sudah menikah. Di masa lalu, Leng Xicheng bermain dengan bintang-bintang kecil, tapi para wanita itu belum menikah, dan hanya akan menyebabkan sedikit skandal. Tetapi wanita yang sudah menikah seperti ini, jangankan orang-orang seperti mereka, bahkan jika orang biasa melakukan hal itu, hal tersebut juga akan merusak moral sosial. Terakhir kali, Leng Xicheng akhirnya berjanji untuk tidak bermain dengan bintang kecil lagi, dan ia juga memang menepati janjinya. Tetapi sebaliknya, ia malah terlibat dengan masalah yang lebih merepotkan ini. Tidak apa-apa jika Leng Xicheng tidak mengangkat telepon, tetapi ia malah mematikan telepon. Itu benar-benar membuat Leng Yunting sangat marah. Kemudian mereka menelepon ke Gu Qingqing, bahkan mereka juga malu untuk membantu putranya bicara. Hanya ada satu arti dalam kata-kata itu, mereka hanya menganggap Gu Qingqing sebagai satu-satunya menantu perempuan. Mengenai Leng Xicheng, setelah kembali, jika ia masih keras kepala dan bermain wanita, maka satu kakinya pasti akan dipatahkan. Bagaimana? Gu Qingqing bertanya terlebih dahulu. Apa lagi yang bisa dilakukan? Leng Xicheng berbaring kembali ke tempat tidur, menyipitkan matanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang tuaku pasti telah melihat berita, dan berpikir, aku dirayu oleh menantu perempuan kecil yang luar biasa itu hingga kehilangan kesadaran. Ia mengatakan itu sambil melihat seluruh tubuh Gu Qingqing dari atas ke bawah, kemudian mengangkat alisnya dan tersenyum, menantu perempuan kecil yang luar biasa. Omong kosong, Gu Qingqing memelototi Leng Xicheng, namun ia juga merasa lucu. Apanya yang omong kosong? Leng Xicheng bangun dan memeluk pinggang Gu Qingqing, lalu membawanya ke sisinya. Aku sudah memintamu untuk mengungkapkan identitas kita dari awal, jika kamu melakukannya, bukankah masalah ini tidak akan terjadi? Membuat orang tuaku khawatir bahwa aku diculik oleh seorang wanita yang tidak pantas. Itu juga karena kamu. Kalau saja orang lain, orang-orang mana mungkin curiga. Setelah Gu Qingqing menyelesaikan kata-katanya, bahkan dirinya pun merasa sedikit terkejut. Lagi pula, ia juga tidak keberatan dengan Leng Xicheng yang menemui banyak wanita sebelumnya. Ia tahu, jika mereka ingin hidup bersama sekarang, mereka seharusnya tidak boleh memikirkan masa lalu. Biasanya Gu Qingqing juga memang tidak ingin memikirkan hal ini, tetapi ia tidak menyangka begitu dipancing, ia langsung memikirkan semua hal itu. Kedua orang itu tercengang, Leng Xicheng juga tampak bodoh mendengar ucapan Gu Qingqing yang kini merasa sedikit canggung, ia berbalik dan mengambil piyama sendiri. Leng Xicheng masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, ia malah tidak bisa mengatakan apapun. Melihat Gu Qingqing mengenakan pakaian dan hendak bangun dari tempat tidur, Leng Xicheng baru berkata, Qingqing. Tubuh Gu Qingqing menjadi kaku, dan ia segera berbalik, maaf. 578 wanita yang sudah menikah. 2. Leng Xicheng sedikit tercengang, setelah cukup lama, Gu Qingqing baru berkata, aku akan bekerja dengan baik dan mengikuti kompetisi dengan baik. Bahkan jika tidak bisa mendapat juara juga tidak apa-apa, setelah punya anak, aku akan mengundurkan diri. Gu Qingqing berbalik lagi dan menarik tangan Leng Xicheng, apakah kamu tidak apa-apa? Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, dan setelah cukup lama diam,
Ia baru memeluk Gu Qingqing dengan erat. Jangan khawatir, paling hanya akan dimarahi oleh ayah dan ibu. Selain itu, bahkan jika ayah dan ibu tidak menemukanku, aku juga harus kembali untuk membiarkan nenek mengkondisikan kesehatanmu, dan... Sejujurnya, siapa yang menyuruhnya menyebar begitu banyak skandal dengan para bintang wanita saat itu? Bahkan hal pertama yang dipikirkan orang tuanya saat mengetahui tentang hal ini adalah, Leng Xicheng bermain wanita lagi. Dan bukannya mencari tahu siapa wanita itu. Leng Xicheng berpikir sejenak, setelah itu ia berkata, Qingqing, sebenarnya aku dan Chen Wenji tidak memiliki hubungan khusus. Tidak apa-apa, Gu Qingqing menyela, selama kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan dengan baik. Leng Xicheng agak bingung, Gu Qingqing mengatakan itu dengan terlalu santai, seolah-olah tidak peduli dengan masa lalunya sama sekali. Benar juga, setelah memikirkannya, meskipun hatinya menjadi lebih baik, dan juga bersedia untuk punya anak serta menjalani hidup dengannya, tetapi Gu Qingqing tetap tidak sepenuhnya jatuh cinta padanya. Gu Qingqing sama sekali tidak peduli dengan masa lalunya yang berantakan, dan saat ia sekarang menyebutkan hal-hal di masa lalu, itu juga hanya sebuah kalimat lelucon saja. Akhirnya, ia mengangguk dan berkata, baiklah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Awalnya kedua orang ini sudah harus keluar dari rumah sakit, namun begitu hal-hal itu terjadi, Gu Qingqing dan Leng Xicheng juga menjalani prosedur untuk keluar dari rumah sakit secara masing-masing. Ketika kembali, Leng Xicheng masih mengganggunya, kita harus kembali ke hotel terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus mencari satu mobil lagi untuk mengantarmu kembali. Apakah kamu tidak takut jika kembali bersamaku? Skandal itu akan semakin membesar. Syuting iklan telah selesai, dan mereka akan bersiap untuk kembali dalam 1 atau 2 hari. Koper mereka ada di hotel, mereka pasti harus kembali ke hotel. Tetapi jika kembali ke hotel, itu berarti mereka harus menghadapi orang-orang dari grup Leng dan Sui. Awalnya masih baik-baik saja, tapi di situasi yang sulit ini, Leng Xicheng ingin melihat bagaimana Gu Qingqing akan mengatasinya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Leng Xicheng mengangkat alisnya, kenapa? Apa kamu tidak keberatan untuk membiarkan semua orang mengetahui tentang hubungan tidak pantas kita? Gu Qingqing berkata perlahan, selama tubuh berdiri tegak, maka tidak akan takut bayangan akan miring. Selain itu, aku percaya padamu, kamu pasti bisa mengatasi semua hal dengan baik, setidaknya tidak akan ada wartawan. Leng Xicheng sedikit terkejut, terkadang ia merasa menantu kecil mereka ini bodoh dan imut. Terkadang ia juga merasa Gu Qingqing sebenarnya sangat pintar, hanya saja, tidak ada orang yang membimbingnya. Jika menemukan kelebihannya lebih awal, mungkin Gu Qingqing akan terbang ke langit sejak lama. Namun, menantu perempuan seperti ini juga baik, terkadang bodoh, dan terkadang juga cerdik, Leng Xicheng akan memanjakannya pada saat ia bodoh. Leng Xicheng berpikir sejenak, apa maksudnya, selama tubuh berdiri tegak, maka tidak akan takut bayangan akan miring. Kita berdua kan memang berhubungan. Itu juga bukan hubungan yang tidak pantas. Gu Qingqing kehilangan kata-kata, begini saja, bagaimanapun juga, aku tidak akan mengakui, jadi apa yang bisa mereka lakukan. Leng Xicheng tidak menyangka, menantu perempuan di keluarganya ini akan memiliki kemampuan menyangkal seperti babi mati yang tidak takut pada air mendidih. Leng Xicheng tersenyum dan berkata, baiklah. Kedua orang itu masuk ke dalam mobil, Leng Xicheng sedang mengurus pekerjaannya, sedangkan Gu Qingqing juga sedang melihat pekerjaan detail yang dikirim oleh Lin Zui. Mobil pun terus melaju kembali dan tidak ada orang yang berbicara. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di depan pintu hotel, dan dari awal sudah ada banyak orang yang menunggu di sini. Selanjutnya bab 579 wanita yang sudah menikah 3.